Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan rasa syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita yaitu sebuah rizki yang melimpah dan menerangi kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Dan sebelumnya tak lupa pula saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para netizen maupun komentator jikalau saya ini di dalam ucapan ini terdapat kata-kata yang menyinggung perasaan yang dikomentari atau apalah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya di sini hanya memberikan sebuah nasihat, bukan menghina atau dalam kutip, bukan menghina, garis bawahi, bukan menghina ya, menasihati. Toh saya juga manusia biasa, rakyat biasa yang tak luput dari dosa. Di sini saya akan mengomentari tentang yang terjadi di negara kita ini. Pertama, saya mengomentari tentang yaitu Pak Anwar Usman. Ini ya. Mantan Ketua MK Anwar Usman meminta agar pengangkatan Soehartoyo sebagai suksesornya dibatalkan. Hal itu tertuang dalam isi gugatan yang dilayangkan Anwar ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 November 2023. Nah, dalam pokok gugatannya, Anwar meminta keputusan pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua baru MK itu dinyatakan tidak sah. Pada petitum kedua, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Soehartoyo. Tolong didengarkan ini ya. Ini dari sebuah TikTok. Pelaksanaan keputusan pengangkatan Anwar Usman ingin melegalkan lagi menjadi Mahkamah Konstitusi. Untuk tetap menjabat sebagai ketua MK sampai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 berlaku. Gimana menurut kalian sahabat Kompas TV? Ya, itu tadi yang pertama. Nah, terus kemudian ini yang kedua. Nah, kedua ini membahas tentang Bapak kita, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Nah, ini sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kelihatan ya, kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Untuk demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lo kampanye, presiden itu boleh lo memihak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. So gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, menteri juga boleh. nah itu tadi Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dan ini terakhir ya. Nah, Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Gus Muhaimin ini lucu ya. Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi udah saya jawab. Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya.
Masih ada Cek saja nanti ininya, cek saja. saat Bapak berbicara, silakan. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Nah itu loh Gus yang saya maksud. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ya, itu tadi beberapa cuplikan dari saya, bukan hoak ya. Saya dapat dari media TikTok atau namanya YouTube. Nanti dikira saya menjelek-jelekan, tidak. Begini Bapak, Pak Anwar Usman Anwar, ya kan, saya menjelaskan Bapak itu tahu tidak namanya tugas Bapak seorang MA, Mahkamah Konstitusi. Ini saya bacakan ya Pak ya, bentar. Nah, tugas Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam menjalankan fungsi lembaga tersebut. Berikut adalah beberapa tugas Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, mohon maaf kalau saya salah membaca. 1. Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. 2. Menetapkan jadwal sidang dan memimpin sidang Mahkamah Konstitusi. 3. Menetapkan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi dan memimpin proses pengambilan keputusan kolegial. 4. Mewakili Mahkamah Konstitusi dalam hubungan dengan lembaga-lembaga baik di dalam maupun di luar negeri. 5. Membina dan memimpin hakim-hakim konstitusi serta mengawasi pelaksanaan administrasi perkara di Mahkamah Konstitusi. 6. Menetapkan dan peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi. Tugas-tugas ini bertujuan untuk menjaga kemandirian, keberlanjutan dengan efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagai lembaga pengawas konstitusi. Loh, jelas loh Pak, kenapa sampean kok melanggar tugas sampean dengan adanya Mas Gibran Raka Buming Raka diusut menjadi cawapres, ya kan? Itu sampean telah melanggar konstitusi Pak. Untuk Pak Anwar Usman ya. Begini, untuk bapakku Pak Presiden ya, ini Bapak tahu nggak Pak Presiden itu tugas pokoknya itu apa? Harus tahu dulu Pak, jangan asal jabat dulu sampean, tugas dan kewenangan sampean nggak tahu terus sampean melanggar konstitusi. Sampean dalam arti itu sampean tidak menegakkan konstitusi. Nah, itu sampean gimana itu? Nah, ini tugas pokok Presiden Indonesia memiliki beberapa tugas pokok sebagai kepala negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian,
dan perjanjian dengan negara lain pasal 11 ayat 1. Presiden juga memiliki hak bersifat regulatif dan penetapan peraturan pemerintah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 2 untuk menjalankan undang-undang. Peraturan ini berfungsi untuk mengefektivitas fungsi undang-undang dengan cara merinci ketentuan-ketentuannya dan mengolah dalam penerapannya. Itu tugasnya Pak ya, tugas seorang presiden. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan hak yang bersifat regulatif dan penetapan peraturan pemerintah yang dimiliki presiden? Dengarkan Pak ya, Pak Jokowi ya. Hak yang bersifat regulatif dan penetapan peraturan pemerintah adalah salah satu wewenang yang dimiliki oleh Presiden Indonesia berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1945. Hak ini berarti Presiden memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan pemerintah PP sebagai aturan yang melaksanakan pemerintah undang-undang atau menjelaskan undang-undang. Proses pembentukan meliputi penyusunan program PP, penetapan rancangan PP, hingga pengundangan PP. Peraturan pemerintah ini bersifat administratif dan tidak boleh mengatur atau menciptakan kaidah ketatanegaraan. Fungsi peraturan pemerintah adalah sebagai instrumen untuk mengadakan peraturan dan tidak boleh menciptakan suatu wewenang kecuali yang telah diatur oleh undang-undang. Loh, Bapak telah melanggar undang-undang loh Pak. Kewenangan Presiden. Presiden Indonesia memiliki beberapa kewenangan sebagai diantaranya sebagai berikut. Kepala negara adalah kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya ini ya Pak ya, kewenangannya ya Pak ya. Sama harus tahu kewenangannya kalau ingin jadi presiden. Nah, di antaranya 1, presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara pasal 10. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain pasal 11 ayat 1. Presiden mengangkat duta dan konsul pasal 13 ayat 1. Presiden menerima penetapan duta negara lain dengan mempertimbangkan DPR pasal 13 ayat 3. Presiden juga memiliki hak yang bersifat regulatif dan penetapan peraturan pemerintah tercantum dalam Undang-Undang 45 pasal 5 ayat 2 untuk menjalankan undang-undang. Loh, jelas loh Pak. Jelas di sini. Jelas sekali. Nah, di sini saya jelaskan lagi Pak. Apa boleh presiden ikut berkampanye? Nah, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia memiliki hak untuk melaksanakan kampanye sesuai pasal 299 Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan, namun ada beberapa batasan atau harus diperhatikan. Meski boleh berkampanye, presiden dan wakil presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Selain itu juga mereka juga harus netralisir. Loh, netralisir Pak. Netralitas aparatur sipil negara, TNI, Polri dalam kampanye. Namun perlu diperhatikan bahwa meski secara hukum diizinkan, keterlibatan presiden dalam kampanye bisa mendapatkan penilaian beragam dari masyarakat dengan etika dan kesetaraan dalam berkontestasi politik. Tuh Pak, presiden ya, boleh berkampanye asal dia harus cuti dulu dan tidak menggunakan fasilitas negara ya. Ada lagi Pak,
Nah, di sini. Nah, ini pasal 29 ini. Di sini pasal 299 ayat 1 menjadi bunyi, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tidak terkait hubungan keluarga atau saudara atau semenda sampai sederajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas wewenang dan jabatan masing-masing. Lu jelas lu bos. Kenapa kok sampean kok bagi-bagi bansos, Bapak Presiden Jokowi? Kenapa Pak? Tujuan Anda apa sebenarnya Pak Jokowi? Nah, itu ya tadi ya. Sekarang untuk Mas Gibran. Untuk Mas Gibran, saya tegaskan di sini, Anda belum layak menjadi calon wakil presiden. Kenapa saya bilang begitu? Karena Anda belum menguasai sepenuhnya tentang kewarganegaraan, ya toh. Nah, diibaratkan gini, kalau Anda ingin menjadi seorang pendekar, ya pendekar dalam sebuah karate menuju ban hitam, Anda itu harus melalui beberapa tahap atau beberapa proses, ya toh. Di antaranya sampean itu harus dari ban putih, ban kuning, ban hijau, ban ungu, habis itu yang terakhir hitam. Ada 5 tahapan. Nah, Anda tidak, Anda langsung menuju ke ban hitam, itu tidak boleh Mas. Nah, kalau karate itu langsung menuju ban hitam, Anda dikeroyok orang 7, orang 8, Anda tidak tahu tekniknya, ya kan? Tekniknya, menguasai ilmunya, Anda akan kalah. Memalukan sekali Anda dalam maju perang ke depan itu. Anda itu akan memalukan sekali gitu Mas, ya kan? Nah, sebaiknya Anda dan Bapak Anda harus introspeksi diri, ya kan? Apa sih kesalahan saya? Kenapa sih kok ambisi bener sampean itu ingin menjadi cawapres? Belum jadi wali kota, belum 2 tahun, belum selesai tugas Anda langsung diangkat. Kok cek enak Mas sampean itu Mas, ya kan? Kok cek enak sampean? Orang mencari pekerjaan susah, melamar sana sini nggak bisa nggak diterima dengan membawa surat lamaran ngalor ngidul nggak diterima. Anda itu top chair sampean itu, enak sekali sampean. Makanya saya bilang Gibran ini nggak layak jadi pemimpin sejati, itu nggak layak dengan modelnya tadi itu yang saya ungkapkan di depan itu tadi ya. Tidak layak. Dia tidak mempunyai sebuah etik, tidak pernah kalau saya bilang itu nggak bisa menghargai orang tua dalam berargumentasi yang baik itu kayak gimana, ya toh. Jangan gini kan kayak sunggokong gitu loh, ya kan? Itu itu nggak boleh Mas. Nah, seharusnya sampean itu harus belajar dulu dari sekarang. Kalau ingin menjadi pendekar, Anda harus menguasai ilmunya dengan matang, baru Anda akan menjadi pendekar. Nah, begitu ya. Untuk kedepannya, siapapun presidennya, kita harus mampu menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Jangan menyusahkan rakyat. Anda itu dipilih oleh rakyat dan kembali untuk rakyat, jangan untuk
mengkhianati rakyat ya. Ini pesan saya untuk next ke depannya, untuk para presiden-presiden siapapun dia yang menjadi presiden kita, dan tugas presiden adalah harus bisa mengayomi rakyatnya, jangan sampai menindas rakyatnya. Dan Anda itu dipilih oleh rakyat untuk kembali untuk rakyat, dan jangan untuk mengkhianati untuk rakyat. Tugasnya apa yang dikeluh kesahkan rakyat itu Anda harus bisa mewujudkan impian rakyat itu. Maunya rakyat itu apa sih gitu loh. Maunya rakyat itu apa? Yang pertama BBM murah ya toh, lapangan pekerjaan banyak, terus subsidi apa, itu jangan dikasih BLT. Nggak usah ada BLT tuh, buat apa? Itu malah pembangkakan, nanti menjadi kerugian negara, dan terjadinya nanti inflasi negara secara naik terus menerus gitu Pak. Nah ini himbauan saya untuk semuanya, bagi para presiden, baik itu siapa yang jadi amin, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar. Yang pertama, Bapak harus bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Jika Bapak tidak bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, negara ini tidak akan selamat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu Pak, karena kita semua nantinya akan mati dan menuju ke sana. Sekian dulu dari saya, mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, salam waras, salam kebajikan. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah saya yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya hanya menasihati saja. Saya adalah setan yang bergentayangan, yang selalu ingin mengkritik sebuah pemerintahan ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih.